Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat pagi. Apa kabar nih kawan-kawan sekalian? Sehat? Ada kurang sehat? Yang belum makan coba angkat tangan. Bapak mau praktik? Enggak, kan tanya aja siapa yang belum makan. Kenapa belum makan nih? Pagi. Saya baru makan. Apa? Lagi dulu. Oke, kita dulu. Emang rumah di mana? Makan di gaji. Jauh dari sekolah. Besok nanti kan bangunnya cepat, supaya kita sempat makan, jadi nggak perlu buru-buru. Oke. Sebelum kita mulai pembinaan klasikal hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Liati. Oke, silakan. Liati pimpin doa. Baik, terus memulai pelajaran teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, semoga setelah kita berdoa nanti pembinaan kita ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini Bapak lihat meja kurang rapi nih, sama kursi ini. Ada sampah-sampah juga. Coba yang ada sampah di bawah kakinya tuh bisa diambil, dikutip, meja coba dirapi, digeser lagi. Nah, Bapak yang di belakang tuh meja geser sedikit. Ini siapa? Oke. Oke, udah rapi. Ada kawan-kawan sekalian tahu nggak hari ini kita mau melaksanakan apa? Belum tahu. Oke. Sebelumnya kan Bapak ini kan sebagai guru BK nih di sekolah ini. Jadi perlu kawan-kawan tahu bahwa hari ini kita akan melaksanakan yang namanya itu bimbingan klasikal. Nah, di bimbingan klasikal itu nantinya kita juga nggak akan misalkan nggak letak materi semua tuh. Nanti kita juga ada kayak ada game. Bapak juga akan kasih reward untuk kalian jika kalian bisa menjawab. Nah, nanti kita ada materi, ada beberapa hal yang menarik lah yang perlu Bapak sampaikan ke kalian, karena yang ingin Bapak sampaikan ini merupakan adalah hal yang sangat urgent. Nah, di sini Bapak hanya bisa memberi waktu mengikuti kali ini yaitu sekitar 30 menit saja. Apakah Bapak setuju? Setuju, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak setuju. Nah, sebelum Bapak kasih tahu nih topik materi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Bapak ingin memancing dulu kawan-kawan kalian ini. Kira-kira kalian kamu tahu nggak? Nah, Bapak ada kayak statement yaitu tentang judul besar topik kita hari ini tuh. Kawan-kawan pernah nggak misalkan di rumah ataupun di kehidupan sehari-hari mengalami pusing ataupun kelelahan, ditimpa masalah yang terus-menerus sehingga kawan-kawan tidak bisa mengontrol diri. Nah, apa perasaan kawan-kawan di saat posisi seperti itu? Apa yang kawan-kawan rasakan? Capek. Ya, stres, Pak. Stres. Kenapa stres? Ya, karena udah terlalu banyak masalah, Pak. Tidak masalah. Nah, kawan-kawan tahu nggak bagaimana cara kita menetralkan ataupun mengurangi rasa stres yang kita alami itu? Tahu? Tahu? Angkat tangan coba. Kalau saya, Pak, saya nyanyi. Sama Kak, kalau empat belajar. Kalau saya film itu Kak, makan banyak. Makan banyak, oke. Nonton film. Oke, jalan. Itu bagus, merupakan hal bagus karena pasti kan setiap orang punya cara tersendiri untuk menenangkan dirinya. Jadi kawan sekalian tahu kan apa topik yang ingin kita bahas hari ini? Tahu, Pak. Apa? Bentar. Bapak hitung 1 sampai 3, jawab keras-keras ya semua. 1, 2, 3. Stres. Oke, jadi topik yang akan Bapak bahas ini adalah mengenai stres. Yang ini juga Bapak akan mengenai pemaknaan dari sebotol air minum. Kita bisa mengenai bahwa stres itu seberat apa dan bagaimana cara kita mengatasinya. Nah,
Sudah siap belum untuk kita laksanakan bimbingan fisikal hari ini? Sudah. Oke, oke, langsung saja. Sebelumnya nanti Bapak akan membentuk kalian 4 kelompok. Jadi nanti bisa kalau cukup kita buat 4 kelompok, kalau enggak kita buat 3 kelompok. Nah, jadi buat kelompok itu berhitung ya dari sini. Itu dari ini siapa namanya? Dari Lilis. Lilis hitung sampai 1 sampai 4. Coba mulai dari Lilis. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. Oke. Kurang Pak, gimana? Kurang ya. Jadi kalau kurang coba bisa kita buat 3 kelompok aja. Ini 3, 3, 3. Ini bisa 2. Coba buatkan kelompok 1 di sana. Betul. Iya, kelompok. Sekarang Pak. Iya, ya. Udah. Udah Oke. Pak. Sudah ada 3 kelompok ya. Jadi nggak cukup 4 kelompok karena orang pada. Nah, sebelumnya Bapak mau absen dulu nih. Kan ada di kelompok, Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Apa tadi Bapak lupa absen di awal tuh? Iya, Kan ada Pak. yang ingatin. Ya Pak. Ya kami juga lupa. Ya, terima kasih ya. Oke, kita absen. Yang pertama, Badrina, Hadir Pak. Idis, Buleti, Hadir Pak. Mawar, Hadir Pak. Ratu. Hadir Pak. Oke, ada yang belum dipanggil? Ya Pak. Ya Pak. Oke, Ratu udah. Udah Pak tadi. Hadir. Rama. Hadir Pak. Oke, ada yang hadir? Ada Pak. Nulis Pak. Oke, apa nulis? Oke Pak. Oke, Pak, ada suratnya nggak? Ada Pak. Dia kan bilang dari Nah, kita fokus ke topik kita lagi, yaitu kita akan bahas mengenai stres. Nah, berikut Bapak akan menampilkan video mengenai stres dan cara mengatasinya. Nah, di sini nanti kawan-kawan Bapak minta Bapak tuh memahami video, mengamati dan mencermati. Nanti Bapak akan membagikan selembar kertas yang mana tiap-tiap kelompok itu akan mengisikan pendapat kalian masing-masing mengenai apa yang sudah kalian pahami tentang video tersebut. Oke, dah. Oke, sudah dilihat video ya? Sudah Pak. Oke, jadi sebelum Bapak tunjuk kelompok dulu, ada yang mau nggak? Kelompok yang mau jelasin duluan apa pendapat kalian tentang video yang telah Bapak berikan tadi? Oke, Bapak. Di video itu kan Pak ada seorang anak yang memang dia stres karena nilainya turun. Nah, terus cara dia mengatasi stresnya itu bukan berarti awalnya dia stres, dia sering dia nggak tahu mungkin cara nilainya soal nilai laporan rendah. Tapi karena dia mau berusaha dan dia nggak fokus sama stresnya, dia lebih lanjut belajar. Misalnya tadi dia nggak bisa menemukan. Oke, jadi Mbak Dina cukup mengamati ya video yang telah Bapak berikan. Jadi tepuk tangan dulu buat Dina. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Yang tahu? Apa kasih pendapat sendiri tentang video tersebut? Nggak usah kayak terlalu fokus di video gitu sih. Pendapatnya ada? Oke, jika tidak ada, selanjutnya Bapak akan membagikan kertas terlebih dahulu nih. Nah, nanti di kertas ini kalian akan isikan mengenai kalian pernah nggak mengalami stres dan bagaimana jika kalian di posisi itu dan bagaimana kalian cara mengatasi saat mengalami stres tersebut. Oke, baik kawan-kawan sekalian, udah nonton belum video tadi? Nah, ada gambaran belum? Misalkan kalian nanti akan tiba-tiba nih ditimpa suatu masalah mengenai stres. Kalian yakin belum bahwa kalian itu masalah itu akan selesai? Oke, nah, sedikit Bapak jelaskan terlebih dahulu mengapa kita harus yakin terhadap masalah yang kita alami, bahwa masalah yang kita alami itu akan selesai. Nah, pada dasarnya tuh, jika adik-adik sudah menginjak kelas 3 SMP, pasti sudah paham tentang diri adik-adik walaupun itu tidak sepenuhnya. Nah, di sini adik-adik harus yakin bahwa apapun masalah yang menimpa kita yang diberikan kita kepada Allah,
pada dasarnya tuh manusia tuh pasti mampu untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Nah, pasti di sini ada lagi semua kan? Ada. Nah, baik, Allah itu tidak akan memberikan masalah kepada hambanya kecuali hambanya itu mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari situ kita udah yakin tuh. Nah, mungkin kita nggak mampu untuk menyelesaikan masalah yang membuat kita stres, membuat kita tidak nyaman. Kecuali kita mampu untuk menjalankan ataupun menyelesaikan masalah itu. Nah, di sini Bapak punya kertas, 3 kertas yang Bapak akan bagi ke setiap kelompok. Nah, nanti di kertas ini kawan-kawan sekalian akan menuliskan mengenai tentang stres. Misalkan ini ada berapa orang? Ada tiga orang kan? Ini Jod, ada Melati, ada Lilis. Nanti Jod di sini tentang saya pernah mengalami gini-gini, tapi cara yang saya lakukan itu apa? Untuk menghilangkan rasa itu. Ya, cara mengatasinya. Sudah bahas, ada yang ingin tanyakan? Oke. Oke, silakan diisi ya. Bapak berikan waktu 5 menit. Cukup nggak? Cukup. Oke, cukup. Silakan diisi. Udah siap? Udah Oke, enggak? kelompok yang paling cepat akan dapat reward dari Bapak. Ayo. Tapi Pak. Pak. Kita nggak tinggi. Cepat. Bentar ya. Bapak itu tadi nih rame-rame ini jawab nih. Bapak itu ya. Bisa ya? Oke. Terus pertanyaannya. Oke, turun dulu. Oke, satu. Sabar. Oke, 1, 2, 3. Satu. Oh iya. Materi ya kan? Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, silakan ditampilkan nih apa yang sudah kawan-kawan tulis mengenai yang telah Bapak instruksikan tadi. Boleh tiga-tiga yang maju ke depan. Yang menjelasin satu orang aja. Boleh satu orang aja. Baik, kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Natur Anifah, yang sebelah saya Linda, dan yang sebelah saya lagi Raihana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ini? Rewardnya nanti di akhir operasi ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sesi yang ini Bapak, ada yang mungkin Bapak jelaskan sedikit lagi mengenai bagaimana kita cara mengatasi stres ataupun bagaimana cara kita membenahi pola pikir kita jika kita nanti ada satu masalah nih di depan kita, tapi kita tidak berani untuk menjelaskan menyelesaikan masalah itu, takut kita kepikiran kan pasti banyak korban nanti jika ada masalah. Nah, ada lagi nggak yang mau mengeluarkan pendapatnya tadi seperti kelompok 3 tadi? Udah bagus sekali ini. Kelompok 2. Kelompok 2, mohon maaf kelompok 2. Ada lagi kelompok 2? Oke, udah. Kelompok 3. 3. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ada? Oke, baik. Nah, jika tidak ada, selanjutnya Bapak akan menjelaskan nih gambaran jika kalian nanti suatu saat kita nih, bukan kalian, kita, Bapak juga manusia dan Bapak juga bisa mengalami stres itu. Jika kita mengalami stres. Nah,
Bapak akan memberikan sebuah gambaran dari segelas sebotol air ini, dari segelas botol, dan bentuknya apa, tabung kan? Nah, tabung. Nah, ini kan ada botol air. Nah, ini Bapak ambil botol airnya. Nah, kalau Bapak pegang, kalian tahu nggak kira-kira berapa berat botol air ini? Tidak tahu, Pak? Coba aja coba. 150 gram. 20 gram. Liter tuh. Beratnya, berat. 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 Itu berat liter. Liter tingginya nggak sih? Tidak. Satu Kilo. liter. Satu kilo. Ada lagi? Iya, perkiraan 2 kilo. 2 kilo. Oh beratnya. Beratnya. Oh berat. Ada. Ada. 2,5 kilo. 1,5. Oke. Setengah on kok. Nggak deh. Macam-macam kan tuh berat, ada yang bilang 2 kilo, ada yang bilang 1,5, ada yang bilang 400 gram ya. Nah, sebenarnya ada pemaknaan mengenai stres di melalui gelas yang Bapak pegang ini. Nah, sebenarnya berat gelas ataupun berat botol ini itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah bagi kita. Tapi yang menjadi masalah itu bagaimana seberapa lama Bapak pegang gelas ini atau botol ini. Jika gelas ini atau botol ini Bapak pegang lama, pasti akan terasa berat. Bapak pegang semenit, pasti tangan Bapak pegal kan? Pegal. Kalau pegang 2 jam, pegal, tambah sakit. Ataupun kalau Bapak pegang nih 24 jam, gampang dengan Bapak pasti. Ya enggak? Tidak terasa. Saya bisa di tangan ada salah ini ya, beratnya. Nah, jadi berat sebuah gelas ini tidak ada masalah kecuali seberapa lama kita pegang gelas ini. Nah, begitu juga dengan stres, dengan masalah yang kita alami. Coba kalian kawan-kawan pahami mengenai pemaknaan Bapak berikan ini. Nah, bayangkan ini adalah sebuah masalah kita ataupun stres yang sedang kita alami. Nah, jika kita memikirkan nih terus masalah-masalah, ketika kita pikirkan sebentar, pasti itu pasti cuma sebentar tuh pasti selesai. Nah, itu cara mikir yang betul. Nah, tapi jika kita memikirkan masalah ataupun sesuatu yang susah untuk kita alami, kalau kita pikir lama-lama suatu masalah, gimana nih perasaan dari kawan-kawan kalian? Bisa memuncak. Bisa muncak. Nah, ada lagi? Misalkan nih contoh kasus Cik Mawar misalkan dia ada UAS, tapi nilai setelah itu UAS di sekolahnya nilainya itu tidak sesuai dengan keinginan dia. Pas dia pulang ke rumah, mama minta lihat tuh nilai yang UAS yang sudah dikerjakan dari sekolah. Rupanya mama juga ikut marah. Nah, itu kayak mana tuh perasaan Cik Mawar? Sedih. Sedih. Iya, sedih, kecewa. Kecewa kenapa? Kecewa karena nggak sesuai ekspektasi banget. Nah, jika Cik Mawar ada di posisi itu, Cik Mawar udah tahu nggak apa yang harus Cik Mawar lakukan? Udah Pak. Oke, udah apa? Udah itu apa? Yang harus saya lakukan kan Pak, awal itu sebenarnya tanpa saya pemanis, tapi saya saya merasa saya udah besar, jadi saya pelampiasnya itu kan Pak dengan jajan banyak, makan makanan yang ada, apa aja yang ada saya makan Pak. Kalau itu saya tidak suka. Kalau nggak ada duit, juga ya. Kalau nggak ada duit ya udah. Nangis. Nah, oke, kita balik lagi ke itu kan lo Mawar berani itu. Anak juga bisa berpartisipasi lebih semangat kalau kita nggak ngantuk nih. Ya udah PSBB Pak. Oke, Pak. Kita fokus ke sini ya. Oke, lagi kita fokus ke pemaknaan yang akan Bapak berikan kepada kawan-kawan. Nah, ibaratnya berat gelas itu tidak menjadi masalah, tapi seberapa lama kita memegang gelas ini. Semakin lama pasti makin berat, makin sakit juga dengan kita. Begitu juga dengan masalah kita lagi sampai kita stres. Nah, kalau lama-lama ini kita mikirin aja masalah, mikirkan gimana ya selesai gimana ya caranya. Nah, pasti nggak akan selesai. Semakin berat, semakin hidup kita nggak nyaman, kita di sehari-hari juga nggak nyaman karena kita stres akan masalah tersebut.
Nah, bagaimana nih cara kita menyelesaikan masalah yang membuat kita stres? Nah, dari sini, misalkan dari pemakaian kelas ini, kita bisa taruh gelasnya. Taruh. Ya, kan selesai. Pasti kan ada action yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari sini Bapak jelaskan bahwa jika nanti kawan-kawan sekalian mengalami suatu masalah tiba-tiba nih yang tidak kawan-kawan harapkan yang bisa membuat kawan-kawan stres, jangan pikirkan terlebih dahulu dampak negatifnya itu. Yakin aja dulu bahwa ini masalah pasti bisa aku selesaikan, aku kuat, aku bisa. Nah, kata-kata kuat seperti itu akan membuat perasaan kalian juga makin menggebu-gebu bahwa yakin kalau masalah ini bisa selesai gitu. Nah, coba nih kawan-kawan misalkan nih lagi lemah karena nilai UASnya kecil, nggak sesuai harapan. Tapi kalau kawan-kawan misalkan sedih berlarut, apa betul kayak gitu? Pak kita harus bangkit ya, kalau harus bangkit, oh ini nggak boleh. Masa depan aku harus nilai aku harus tinggi, harus apa kalau harus tinggi. Nah, sampai sini ada yang menanyakan nggak? Udah paham? Ada yang apa? Nah, jadi gitu mengenai cara mengatasi stres ya. Dari pemakaian gelas kita sebenarnya hanya sebuah gelas, banyak sekali dari banyak sekitar kehidupan kita sehari-hari bisa kita ambil makna mengenai tentang juga tentang kehidupan kita, baik itu dari kawan kadang-kadang juga bisa kita ambil makna gitu. Itu kawan-kawan nanti bisa belajar lebih lanjut. Nah, tentunya yang Bapak harapkan nanti jika teman-teman mengalami stres, karena apa? Kita lihat kan kasus-kasus sekarang ini banyak sekali orang yang stres dia tidak tahu nih kita dan siapa. Jadi kan kalian banyak kawan-kawan. Nah, nggak boleh diam-diaman gitu. Kita sini sama-sama harus saling mendukung, saling mensupport jika kawan-kawannya ada. Coba misalkan nih Rifa, dia pagi sekolah nih, Pak Guru. Ini kan kawan-kawan yang dekat, kalian tanyakan. Dengan kalian tanyakan itu aja, pasti sudah membuat dia merasa nyaman, gitu. Merasa ada yang peduli sama dia. Jadi intinya kalian harus saling support jika ada kawan-kawan yang kayak buruk ataupun stres. Nah, oke, ada yang ditanyakan? Ada, nah sampai di sini ada yang ditanyakan apa enggak? Nah, oke, sebelum di sini Bapak lihat kayaknya kawan-kawan sudah mulai lemas nih. Apa kita mau ice breaking dulu? Mau, boleh. Mau berapa? Tepuk stres Bapak. Oke, sebelum ice breaking Bapak minta coba duduk rapi lagi, ke tempat semula. Oke, sekarang untuk menyemangatkan kita melanjutkan dengan kasih kali ini, Bapak mau melaksanakan ice breaking dulu nih. Nama ice breaking itu Zap Zip Zoom. Jadi biar nggak ngantuk, coba kawan-kawan semuanya Bapak minta berdiri. Terus bentuk lingkaran. Oke, ini sekali mulai aja nanti yang oke, jadi sebelum kita mulai Bapak akan instruksikan terlebih dahulu. Jadi nanti SDK itu adalah Zap Zip Zoom. Nah, gimana caranya? Nanti misalkan Bapak lempar nih Zap ke Bazlina lempar lagi ke Ratu Zip. Nah, kalau Ratu lempar nanti ke Rahma Zoom. Nah, cepat-cepat nih, harus fokus. Nanti kalau ada yang salah, tunjuk. Nah, tapi sebelum itu ada yel-yel segini. Ya, ngomong langsung zip. Nah, langsung lanjut, nggak boleh berhenti. Nanti kalau ada yang berhenti, keluar tuh kalah. Tapi sebelum itu ada sedikit yel-yel sebelum kita mulai. Nama yel itu cukup semangat. Jadi cukup
Oh, beda mangkok. Nah, kalau Bapak ayah itu kan Bapak langsung semuanya ya. Nanti Bapak langsung lempar bisa langsung sampai cepat. Mulai ya bisa ya. 1, 2, tepuk semangat. Semangat. Ti. Kok boleh ke Bapak tadi? Oke, mulai. Nah, kenapa boleh ke Bapak? Jadi tangannya Tepuk semangat. Semangat. Siap. Zip. Zup. Tepuk semangat. Semangat. Siap. Zip. Zup. Zup. Oke, selesai. Tepuk tangan semua. Oke, yang dua lagi coba di sini. Kita jumpa yang tadi SPT tadi. Nah, sini Bapak minta kawan-kawan di sini yang dua ini coba sampaikan apa yang telah kawan-kawan pahami yang telah Bapak jelaskan dari Rifa dulu. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi atau poin yang disampaikan oleh Bapak hari ini yaitu mengenai stres. Nah, di mana stres itu kan apabila seseorang mengalami stres pasti akan mengalami Oke, bukanlah selanjutnya Badrina. Gampang aku betul. Seberapa tahu aja Bapak? Jadi yang tadi kita Bapak sampaikan memang itu stres itu memang wajar dialami oleh semua orang orang-orang bahkan Bapak sendiri juga apapun yang memang sudah berikan jadi ada kesimpulan dari teman-teman sekalian, Bapak akan kuatkan lagi. Nah, betul yang seperti Pak Zina dan Rifa bilang mengenai stres, bahwa stres itu kan bisa dialami oleh semua orang. Kita manusia pasti itu adalah hal umum lah. Nggak ada yang nggak pernah stres. Ada yang nggak pernah stres? Ada yang nggak pernah mikirin masalah gitu mereka? Nah, pasti ada, walaupun itu kecil, besar. Nah, tapi bagaimana kita tergantung diri kita, bagaimana cara kita menetralkan ataupun meminimalisir terhadap kejadian seperti itu, stres. Dimana kan pasti kalau kita pikirkan secara terus menerus akan juga berdampak kepada diri kita, pada fisik kita juga akan berdampak kalau kita stres. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai yang telah Bapak jelaskan tadi. Ada mau lagi yang mau kesimpulan? Oke, tidak ada. Nah, jika tidak ada, Bapak terima kasih nih sebanyak-banyaknya dari kawan-kawan sekalian yang sudah berpartisipasi aktif dari dalam debat kali ini. Nah, Bapak berharap apa yang telah Bapak jelaskan tadi tentunya bisa kawan-kawan ambil kesimpulannya, yang baik-baik itu diambil dan yang buruk dibuang. Nah, kan sudah banyak mengenai tadi materi itu kawan-kawan bisa Bapak harap terapkan di kehidupan sehari-hari. Tidak perlu kita terapkan itu secara langsung, secara lebih semua akan saya terapkan, pelan-pelan. Pasti akan selesai ya. Jika kita terapkan pelan-pelan, harus secara sekaligus pelan-pelan pasti kita semua bisa. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan sekalian. Bapak mohon maaf jika ada Bapak salah cakap ataupun jika di kelas Bapak ini Bapak cara pengajaran kurang menarik, Bapak mohon maaf. Tentunya Bapak sangat butuh juga kalian siswa juga harus belajar nih cara mengkritik, tapi kritik dengan cara sopan. Kalian bisa bilang kalau kalian tidak ada yang suka dari Bapak, jadi bisa pelan-pelan cara dengan sopan. Nah, baik, terima kasih pada kawan-kawan sekalian. Nanti kita akan berjumpa di bimbingan klasikal minggu depan dengan topik yang menarik lainnya. Nah, ini kita bahas stres, minggu depan kita akan membahas topik yang lebih seru. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan sekalian. Bapak Hadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.